Hi, welcome to my dialog. Hari ini gue ada kedatangan teman gue, sahabat gue itu sebenarnya. Amira Maitza Ramadanti Pratomo, or better known as apa sih? Siapa? Who do you call yourself? Aca. Anyways, gue sama Aca tuh sama-sama INTJ, jadi kita sering merasa kayak orang yang sama. Tapi ya obviously she's a more superior being than I am. Terus ya karena kita banyak kesamaan, banyak kesamaan dalam cara pikir, bla bla bla. Jadi seru aja sih gue tiap kali ngobrol macam-macam sama Aca tuh. Terus gue kepikiran mau bikin semacam I don't know podcast or talk show ini juga jadi kebanyakan banyak banget topik yang mau gue angkat sama Aca. Ya nggak mungkin kita muat semua dalam satu episode ini. Jadi akhirnya gue memilih untuk topik hari ini adalah about raising children. Jadi suatu hari itu gue pernah ngobrol sama Aca, terus nggak tahu gimana caranya tiba-tiba merembet ke masa lalu kita dulu sebagai anak kecil tuh dibesarkannya gimana, terus jadi kayak kedepannya kita mau membesarkan our hypothetical children tuh gimana, apa sih yang mau kita ubah dari cara kita dibesarkan untuk anak kita nanti, dan apa juga yang menurut kita orang tua kita udah bagus gitu dari segi itu, dan kita mau meneruskan ke anak-anak kita di masa depannya gitu. Cobalah ceritakan dulu masa kecil lo kayak gimana sih, Cak? Dibesarkannya tuh gimana, orang tua lo membesarkan lo gimana? Menurut gue kebanyakan orang-orang di Indonesia, termasuk gue dulu waktu gue dibesarin juga, itu tuh kita dibesarkan dengan repressed feelings. Jadi orang tua dan orang di sekitar kita pada umumnya itu nggak ada yang memvalidasi emosi-emosi yang kita rasakan. Padahal dari buku yang gue baca, emosi itu ada supaya otak kita itu bisa dalam keadaan yang equilibrium, yang seimbang. Kalau misalnya kita tidak mengekspresikan emosi tersebut, jadi kayak jadinya tubuh kita itu di dalam keadaan nggak seimbang, dan energinya itu nggak bisa berpusat pada keadaan yang sekarang. Jadi kita berpusat pada masa lalu gitu. Nah, apa? Misalnya nih, dulu tuh gue sering banget kalau misalnya ke rumah sakit, terus misalnya mau divaksin atau disuntik, pasti orang-orang di sekitar gue, termasuk dokternya, masih bilang, oh nggak bakal sakit, padahal rasanya sakit. Nah kita tuh jadi ada rasa-rasa distrust sama caregiver kita, baik itu pada orang tua, mbak kita, dan yang lain-lain. Atau kalau misalnya kita mengalami kejadian yang sedih, kita tuh malah dibilang, jangan nangis, jangan sedih, nggak usah kecewa. Itu sampai gue sebesar ini, orang tua gue dan orang-orang di sekitar gue tuh sering banget ngomong hal seperti itu. Jangan sedih, jangan. Iya, gitu. Terus jadi di kedepannya untuk anak lo akan gimana? Kalau dari segi repressed feelings dulu. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan itu sebenarnya ini nggak cuma buat anak-anak sih, buat teman, buat keluarga, itu juga harus kita lakukan harusnya. Jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh mendengarkan, kalau kita tuh ngerti perasaan mereka dengan cara acknowledge dulu feelings. Iya, acknowledge your feelings. Kadang orang itu dengerin tapi nggak dengerin, kayak lu. Gue bikin acara ini juga supaya gue belajar untuk mendengarkan sebenarnya. Ya, iya, jadi tunjukkan ekspresi mendengarkan, karena itu emang kerjaan otak kanan. Setelah itu baru lo acknowledge feeling mereka dengan cara memvalidasi feelings mereka dengan cara memberi nama. Misalnya, oh kamu sedih ya, tapi jangan banyak nanya dulu, karena kalau misalkan langsung dikasih logic, biasanya otak kirinya itu belum nyambung sama otak kanannya. Jadi kita harus ngebiarin orang itu yang mulai cerita duluan gitu. Terus udah. Oke, jadi salah satu yang Aca ingin ubah dari how she was grown up adalah how she grew up, she was always told to repress her feelings. Dia pengen anaknya nanti bisa lebih terbuka dan lebih menerima kalau dia punya perasaan ini itu, jadi nggak semuanya repress. Menurut lo manifestasinya di sekarang lo udah dewasa ini apa? Jadi efek sampingnya karena dulu lo banyak repressed feelings?
jadi kehilangan ego, ngerti nggak? Boleh di-elaborate? Kayak kehilangan bukan ego, kehilangan sense of gue gitu loh. Terus Coba diperjelas lagi. gimana ya, jadi tuh gue nggak tahu apa yang gue mau gitu menurut gue. Terus juga gue nganggep perasaan gue tuh nggak penting buat orang lain. Jadi ya gue lebih sering memendam perasaan karena berarti apa yang gue rasakan ini nggak pernah benar gitu loh. Gitu. Tapi sekarang lo udah bisa lebih mengerti nggak perasaan-perasaan lo dan lebih menerima kalau lo tuh manusia yang boleh merasa ini, merasa itu. Iya. Karena sekarang gue nyadar my wounded inner child. Jadinya gue bisa jadi orang dewasa yang beneran dewasa. Oke. Karena kadang di luar sana itu banyak banget orang dewasa yang karena dia punya wounded inner child ini, jadi sebenarnya dia tuh anak-anak yang dewasa gitu loh. Dia masih membawa sisi anak-anak mereka karena nggak pernah di acknowledge itu. Okay. So moving on from repressed feelings, hal lain apa yang terjadi di masa kecil lo dan lo mau ubah hidup masa depan? Kalau as a background aja, kedua orang tua Aca tuh dokter, jadi bisa kebayang lah ya, sibuk. Masa kecil lo tuh seberapa present sih kedua orang tua lo, dan di masa depannya kan lo juga sekarang lagi belajar untuk menjadi dokter. Nanti di masa depan, how do you plan to be present for your children? Jadi kemarin cowok gue itu sempat ngasih artikel tentang toxic relationship. Terus jadi gue ngerasa cowok gue tuh nganggep gue tuh orangnya toxic. Terus gue nanya dong sama temen gue yang dia tuh udah jago lah masalah kayak gini. Toxic relationships. Ya, terus temen gue tuh bilang kalau salah satu alasan orang bisa dalam toxic relationship itu karena keluarganya. Jadi relationships yang kita punya di awal kehidupan kita itu reflects relationship kita sekarang katanya. Nah di awal kehidupan gue itu orang tua gue tuh sibuk banget, bahkan dulu gue tinggal misah sama ibu gue. Jadinya gue tuh kurang dapat perhatian orang tua gue. Nah kata teman gue ini jadinya narcissistic ego gue nggak terpenuhi, padahal seorang anak itu memiliki hak untuk memiliki cinta tak terbatas dari orang tuanya dan memiliki perhatian dari orang tuanya yang nggak terbatas gitu harusnya. Karena gue nggak dapet itu, jadinya apa? Kata lu nggak tahu. Jadinya gue lashing-nya ke relationship gue yang sekarang. Jadi gue toxic, jadi gue ngapain ke cowok gue? Nggak tahu. Lebih spesifiknya? Iya, jadi gue sering marah-marah akan hal yang bukan salah dia, padahal itu salah gue. Itu juga karena ego lu nggak terpenuhi waktu lu kecil. Iya gitu. Ya kan kita bisa membaca satu sama lain lah tanpa kata-kata. Okay, terus tadi yang pertanyaan gue, how do you plan to be more present for your children in the future with your career as a doctor? Sampai sebenarnya nggak kepikiran karena nggak tahu gimana Indra. Menurut lo gimana? Nggak tahu sih, makanya kalau gue sendiri di masa depan nanti gue akan memilih, kalau misalnya gue punya anak ya gue akan punya anak, gue harus cari suami yang bisa cover gue atau kerjaan gue benar-benar minim banget. Maksudnya suami gue harus bisa cover gue secara financial. Atau kalau misalnya gue harus jadi a career woman, then I would make the choice of not having kids. Karena menurut gue ya secara idealnya mungkin orang bisa ngomong, bisa kok lo bisa tetap berkarir dan bisa tetap raising your kids gitu. Tapi gue sendiri dari pengalaman pribadi gue, dulu nyokap gue full time career woman, bokap gue juga sibuk, gue sangat merasa kurang perhatian, gue sangat merasa sebagai anak pembantu. Yeah, dan it sucked gitu. Gue I don't wanna repeat that for my hypothetical future children. Mendingan nggak usah ada aja mereka gitu. Kalau gue nggak bisa benar-benar full buat mereka, at least
dari mereka kecil sampai SD kelas 6 lah gitu ada full buat mereka, gue pengennya kayak gitu. Karena SMP ke atas justru gue merasa di situ yang gue udah nggak terlalu butuh gitu. Tapi in my case justru pas gue umur usia SMP ke atas baru gue lebih merasa orang tua gue lebih selalu ada buat gue di situ. Tapi di situ gue sebenarnya udah nggak terlalu sebutuh kalau pas gue lebih kecil gitu. Cuma gue perlu appreciate juga sebenarnya orang tua gue selalu ada for the important moments, kayak kalau misalnya gue perform atau apapun gitu mereka selalu ada yang kayak gitu selalu terkenang sih buat gue. Tapi tetap kurang buat gue gitu. Mungkin gue juga yang kebanyakan demands dan haus ya, gue nggak tahu. Tapi ya itu yang gue pengen buat future children gitu. Ya, bahkan dulu orang tua gue itu nggak bisa nerima rapot, pasti ayang gue yang nerima rapot. Nah terus gue itu punya kepribadian yang kayak semuanya itu harus perfect, gue harus bisa ini, gue harus bisa itu, walaupun gue nggak jago di semua hal yang gue lakukan. Kayak misalnya alat musik, gue tuh pengen bisa, gue harus bisa piano, gue harus bisa gitar, gue harus bisa saxophone, gue harus bisa ini. Terus bahasa, gue harus bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, semuanya gue harus bisa gitu kan. Kayak gue ngerasa gue harus bisa semuanya. Dan ternyata kemarin gue tuh baca-baca sebuah buku, dia bilang oh iya, terus gue tuh sering banget ngerasa kayak gue tuh unworthy gitu loh. Gue ngerasa apaan sih, kok apa yang gue lakukan tuh gak ada yang benar gitu loh. Jadi despite pencapaian gue, apa yang bisa gue dapet sampai detik ini, gue tuh merasa gue tuh masih kurang gitu. Dan itu ternyata karena kurang perhatian itu, katanya. Itu baru aja gue sama teman gue yang lain kemarin nanyain Aca, soalnya ternyata Aca nih orangnya selalu produktif banget. Kemarin kan sempet habis libur lama, dia nggak bisa diam aja gitu. Dia ngambil kursus Jerman, terus dia ngambil apalagi kursus tahsin. Terus apalagi ya, Duolingo tuh jalan terus, pasti selalu ada aja bahasa yang dia pelajarin, mau itu French, Dutch, I don't know what she studies. Terus Mandarin dia jago juga, akademiknya juga ya cum laude lah IP-nya pasti. Kayak selalu ada something that she's doing, either she's reading a book or she's creating content for I don't know, dia punya YouTube channel or something. Kayak selalu ada hal yang dia lakukan. Dan kemarin tuh gue sama teman gue jadi penasaran, nanyain Aca gitu kayak, kok bisa sih lo selalu produktif, selalu ada motivasi untuk ngerjain ini itu. Dan itu yang dia sampaikan. Karena walaupun bagus sih jadinya, menurut gue sih agak positif juga manifestasinya, karena dia jadi menutup perasaan unworthiness-nya itu dengan selalu mengejar sesuatu, selalu kayak in a competition with herself gitu. Kayaknya my inner child tuh mikir, kenapa kok gue nggak dapat perhatian, apa mungkin karena gue kurang ini kurang itu gitu. Jadi meskipun apapun yang gue dapat, gue ngerasanya gue masih kurang, karena buktinya orang tua gue masih gue perhatian yang gue butuhkan itu gitu. Waktu gue masih kecil tuh gue sering banget ngerasa ya gue harus ngerti karena orang tua gue nyari duit buat gue gitu. Kenapa gue harus nuntut ini itu gitu. Terus belakangan ini Aca tuh kalau gue perhatiin lagi suka banget baca buku tentang parenting. Itu kenapa Ca? Belakangan lagi suka banget baca buku tentang parenting? Iya, awalnya ketriggernya gara-gara tadi yang gue bilang, cowok gue bilang gue toxic. Terus jadi gue ngobrol sama teman gue, terus dia ngasih berbagai macam buku yang dia bilang, yang sebelum lo memulai sebuah relationships, harusnya yang pertama lo lakukan adalah menyembuhkan diri lo sendiri, dia bilang gitu. Terus jadi gue pengen tahu sebenarnya apa yang buat gue kayak gini gitu. In order for us to heal, kita itu harus acknowledge our pain. Kita harus membiarkan diri kita grieving, bisa dengan cara ngulang-ngulang ceritanya, cerita ke orang. Bahkan luka-luka masa lalu, kalau kita nangisnya sekarang, asalkan kita ngeluarin emosinya, itu juga proses healing gitu. Pokoknya yang harus pertama kita lakukan tuh yaitu acknowledge feelingsnya, bahwa itu tuh ada gitu. Bahwa gue merasa sakit waktu orang tua gue nggak ngasih gue perhatian lebih gitu. Dan cara lo untuk acknowledge itu dengan menceritakan ulang atau lo tangisin? Kok kepo?
Iya gue tangisin. Ceritain Tapi orang juga gitu. gue jadi karena gue ngerti dari mana asalnya rasa sakit ini. Jadi tuh tubuh kita kan ada kayak explicit implicit memory gitu kan. Kadang tuh kita tuh nggak ngerti kenapa tubuh kita apa sih ngerasa sesuatu. Iya. Tapi kita keinget karena implicit memory itu kan. Terus apa hubungannya? Dan cara lo address rasa sakit lo di masa lalu tuh sekarang gimana? How do you address it? How do you therapize yourself? Nah itu jadi katanya kan tadi gue bilang cerita ulang gitu kan. Nah sekarang gue tuh lebih banyak komunikasi sama ibu gue, terus gue bilang tentang masa lalu gue ini gitu. Terus sampai dari sisi lo gimana? Terus you mend it with your mom now. Okay. Untuk sehari-harinya lo suka merasa susah juga nggak sih untuk memahami perasaan lo tuh yang lo lagi rasain apa? Iya, kadang gue tuh nggak tahu gue tuh siapa. Mau gue apa. Terus cara lo untuk memahami gimana? Kalau gue sekarang gue lagi suka banget journaling. Menurut gue kalau gue lagi apa ya, kita merasa abstrak aja, pasti gue ketik semua perasaan gue, terus dari situ gue jadi bisa merunut, oh ternyata ini yang gue rasain, oh ini ternyata karena ini gue bisa jadi lebih mengerti dengan cara journaling itu. Kalau cara lo mungkin ada cara lain, atau lo journaling juga kayak gue? Iya, sama. Oh iya. Iya bener. Waktu itu aku juga pernah baca kalau journaling itu emang salah satu cara untuk mengintegrasi yang tadi gue bilang implicit sama explicit memory. Jadi tuh kita tahu apa yang membuat kita bereaksi kayak gini kalau kita ngeliat sesuatu gitu. Jadi kita bisa trace back, terus kita ngelogikain gitu. Oh jadi ini tuh karena ini, bukan karena yang lain gitu. Oh terus kayak lo pernah di ini nggak, dihukum? Misalnya lo ngelakuin sesuatu terus lo dihukum gitu. Not that I remember sih, enggak. Gue juga enggak sih. Kenapa emangnya? Kalau yang lo baca tentang hukuman ke anak kecil tuh apa? Jadi di hubungan yang caring harusnya nggak ada ruang untuk hukuman. Sama aja kayak kita sama pacar kita nih misalnya, terus dia ngelakuin kesalahan, kan nggak mungkin dong kita menghukum dia kayak misalnya pakai silent treatment atau itu weakness gue sih, gue sering banget menghukum orang dengan silent treatment. Nah gitu, it's my toxic trait. Terus kadang kita itu kadang orang tua, gue ngeliat sih orang, tapi untungnya keluarga gue nggak kayak gitu, ngerasa anak-anak itu adalah perpanjangan diri mereka gitu. Terus kalau misalnya mereka ngelakuin sesuatu yang lo nggak suka, mereka tuh jadi seakan-akan anak-anak itu adalah problem to be fixed. Oke, habis itu menghukum. Gitu. Padahal enggak, jadi gitu. Harusnya orang tua itu lebih fokus pada problem solving gitu. Pokoknya menurut gue semua interaksi kita ke anak-anak harusnya helpful dan useful untuk kemudian hari. Jadi dia bisa menggunakan skill-skill komunikasi ini di kemudian hari sama anaknya nanti, sama partnernya, sama temen-temennya gitu. Kalau teknik mendisiplin anak lo di masa depan gimana? Problem solving. Kita bikin contoh aja ya. Jadi mungkin kalau misalnya cuma pakai kayak problem solving nggak kebayang secara praktisnya gimana. Soalnya suatu hari guru anak lo nelfon nih, ngasih tahu, Cak, nggak gitu ya kalau guru. Bu, Ibu Aca, anak Anda suka nyuri uang anak-anak lain nih gitu. Lo gimana cara lo mendisiplinnya, problem solvingnya? Menurut gue pasti kebanyakan orang tua tuh pada kayak, kamu nyuri ya, kamu ini bla langsung marah-marahin anaknya, nggak pernah denger apa yang anaknya itu katakan. Ya mungkin harus tanya dulu lah ya, kenapa lo nyuri? Iya. Mungkin ada masalah, mungkin lo kurang ngasih uang jajannya. Itu bisa di solve. Atau mungkin ada yang dia lagi kepengen, bisa kita bikin. Kok jadi gue yang jawab? Iya bener. Mungkin bisa dibikin award system. Kalau gitu misalnya lo lagi pengen banget
di masa depan udah PS berapa ya misalnya PS10. PS10 gitu, lo pengen banget PS10, kalau gitu boleh lo simpen dari uang jajan lo sendiri, atau kalau misalnya kurang mungkin bisa dikasih chores, kalau lo ngerjain ini lo membantu ini, nanti rewardnya bisa dikasih PS10, tapi jangan nyuri gitu. Jangan pakai kata jangan ya mungkin ya. Mencuri itu tidak baik, kita mengambil hak orang lain, mungkin dikasih understandingnya gitu kali ya. Mungkin gue juga awalnya mungkin gini, aku nggak tahu nih siapa yang nyuri beneran gitu, tapi gurunya bilang itu kamu. Oh iya, bisa gitu, jadi nggak langsung memojokkan anaknya dari awal. Dan aku ngerasa ini adalah suatu masalah yang harus diselesaikan. Menurut kamu baiknya kita gimana gitu. Dan menurut gue kalau ngasih anak itu pilihan dan nyuruh mereka mikir, itu juga ngelatih autonomis. Jadi instead of kita ngasih tahu kamu harus ngembaliin uangnya, kamu harus gini gitu, baiknya ditanya, menurut kamu sekarang solusinya gimana? How would you like to repent your sins gitu? How to make amends. How to make amends. Jadi yang tadi gue bilang, kita tuh harus, setiap interaksi kita tuh harus berguna bagi mereka di kemudian hari. Itu juga supaya di masa depan kalau misalnya mereka nemu sebuah masalah, kalau karena kita udah ngasih skill problem solving ini, anaknya tuh jadi kalau misalnya ada masalah dalam kehidupan mereka tuh nggak mikir masalah ini tuh cuma ngebuktiin kalau gue tuh unworthy person that needs to be punished. Tapi nanti mereka bakal mikir kalau misalnya ada masalah, oh berarti gue salah nih, berarti I have to make amends, I have to do something to make it right gitu. Make sense. Karena gue kan dulu juga kalau misalnya berbuat kesalahan, orang tua gue tuh pasti langsung make amends for me gitu. Ya gak? Jadi nggak membuat lo nggak menanyakan dulu dari sisi lo kira-kira bagusnya bagaimana. Iya. Dan hampir segala hal. Nah terus jadinya sekarang gue tuh suka ngerasa kalau gue ngelakuin kesalahan tuh gue tuh orangnya unworthy lah gitu, kayak gue tuh salah mulu gitu. Okay, so to wrap up today, hal-hal yang kita pelajarin apa aja tadi ya? Di masa depannya Acknowledge feelings. Untuk Aca ingin membesarkan anaknya dan mengajarkan anaknya untuk acknowledge your feelings, kemudian to address their feelings ya, untuk membuat mereka merasa nggak apa-apa kok kalau merasa perasaan ini itu normal kok, manusiawi kok gitu. Juga apa lagi tadi yang kita bahas? Obviously she wants to be more present untuk anaknya. We'll somehow have to find a way for that di masa depan dengan karir kita. Kemudian untuk cara disiplin, instead of marahin atau dengan hukuman, mungkin lebih baik untuk have a adult conversation dengan anak kita. Ya nggak adult conversation juga sih, kayak have a conversation lah untuk kayak address problemnya tuh apa, why, dan diawali dengan tidak menyudutkan anak itu terlebih dahulu. Cewek so banget nih, kayak kira-kira ada orang tua di sana yang nonton kayak ini anak-anak kecil sotoy banget, belum punya anak juga. Jadi kan kita dulu pernah jadi anak, jadi kita tahu rasanya. Jadi ini semua yang kita sampaikan di sini lebih ke pengalaman kita sebagai anak dan apa yang kita nggak mau terulang gitu di masa depan. Dan sebelum punya anak harus menyembuhkan diri sendiri supaya nggak passing down pain. Nggak apa tuh namanya? What is it? You call it when lo tuh melihat diri orang lain sebagai diri lo, terus jadi lo marahin anak itu. Yang tadi gue bilang kayak extension of yourself gitu. Ada termnya tapi gue di detiknya lupa. Okay, thank you so much Aca for being in my first dialogue. Next mungkin akan ada banyak lagi yang kita bahas dan mungkin akan lebih terstruktur daripada ini. Karena agak berantakan juga ya. Jadi lo mau ngasih nama anak lo siapa aja di masa depan? Biru. Cuma Biru? Enggak. Biru langit Narayana. Panggilnya Nara. Narayana itu nama ini sih. Projecting. Dan gue juga